Hello, welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video terbaru saya hari ini, hari Senin, tanggal 4 Januari, saya ingin membahas tentang form dari Internazionale Milan. Yes, Internazionale Milan yang belum terkalahkan untuk waktu yang cukup lama. Yang terakhir kalah lawan AC Milan pada bulan Oktober, jika saya tidak salah tanggal 17. Mereka kalah dengan skor 1-2. Tapi setelah itu di Serie A, ya, saya hanya fokus di Serie A, mereka tidak terkalahkan dan dalam 8 pertandingan terakhir mereka selalu meraih kemenangan. Kapan terakhir Inter Milan bisa meraih 8 kali berturut-turut kemenangan? Yakni pada musim 2008-2009 saat dilatih oleh Jose Mourinho. Bedanya pada saat itu, Inter menang juga lawan klub-klub besar pada saat mereka meraih 8 kali berturut-turut kemenangan lawan Lazio, lawan Napoli, dan juga lawan Juve. Ya, kalau ini sekarang ini kan berbeda. Saya kira Napoli itu yang menjadi lawan kuat mereka yang mereka kalahkan akhir-akhir ini. Tapi selain itu mereka lawan adalah klub-klub papan tengah ataupun klub-klub papan bawah. Tapi saya kira itu juga tidak menjadi persoalan asalkan tim asuhan Antonio Conte ini bisa konsisten untuk meraih kemenangan agar mereka berada pada jalur yang tepat untuk bersaing meraih gelar Serie A. Karena kita tahu bahwa tim ini berinvestasi sejak musim lalu. Bersama Antonio Conte mendapatkan pemain-pemain yang inginkan. Tentu tidak Eriksen, ya, bukan Eriksen yang memang sekarang ia beberapa kali menyatakan ingin melepas ke klub lain. Tapi paling tidak pemain-pemain yang sekarang ia miliki adalah pemain-pemain yang bisa mempersembahkan kemenangan bagi Inter Milan karena bisa memahami taktik ataupun strategi yang ia terapkan. Strategi tentu adalah menyerang, taktik adalah memberikan passing secara cepat, dan juga para pemain harus bergerak untuk mencari ruang bebas menerima passing tersebut. Maka itu jika teman-teman perhatikan bahwa flow of the game ketika Internazionale Milan bermain, ini berjalan dinamis. Seakan-akan para pemain ini tidak pernah berhenti berlari. Mereka selalu berlari untuk mencari ruang bebas, untuk cepat menerima umpan, untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi saya kira selain juga taktik menyerang, para pemain Internazionale Milan juga menerapkan intelligent style of play. Jadi cerdas banget nih, walaupun memang ini tidak berhasil di UEFA Champions League, di mana Inter tidak berhasil lolos dari fase grup. Tapi secara permainan Inter tidak buruk. Inter tetap menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan yang mereka main di UEFA Champions League. Nah sekarang kita fokus ke pertandingan lawan Crotone. Oke, ini juga adalah tim yang berada di zona papan bawah. Seharusnya ini adalah kemenangan yang mudah bisa diraih oleh Internazionale Milan. Memang dari skor akhir 6-2 ya terlihat mereka menang telak, tapi secara permainan kan tidak semudah itu. Saya kebetulan nonton pertandingan ini. Kenapa sebelumnya saya tidak pernah membahas Internazionale Milan? Karena sebelumnya saya hanya menonton Inter saat lawan AC Milan. Nah, kemarin sore ya, ini kan kick off-nya sore waktu Indonesia Barat. Nah, saya nonton. Saya terkesan banget bagaimana para pemain Internazionale Milan ini tidak panik saat mendapatkan pressure dari para pemain Crotone. Tentu dari segi kualitas, ya, para pemain Inter jauh menang. Tapi dari segi pressure, sebetulnya di menit-menit awal kan para pemain Crotone ini memberikan pressure yang luar biasa. Tidak mudah bagi para pemain Inter untuk bisa menjalankan passing game mereka, untuk mencari ruang yang terbuka untuk menerima passing karena tekanannya luar biasa. Dan terbuktikan bagaimana Crotone bisa lebih dahulu meraih keunggulan melalui sundulan dari pemain bertahan mereka, ya, Zaniolo. Umpannya juga bagus tuh yang diberikan oleh Junior Messias. Ya, jadi kita lihat bagaimana Junior memberikan umpan yang terukur dan begitu baik penyelesaian akhir dari Zaniolo. Kemudian memang Inter harus fight back. Bagaimana cara fight back? Tentu mereka mengandalkan dua striker mereka selain juga Barella dan juga Brozovic yang saya melihat bahwa double B ini begitu aktif mendukung serangan juga dari tengah. Jadi tidak hanya terpaku dari dua wingback, Ashley Young ataupun Hakimi. Ashley Young dan Hakimi juga banyak menguasai bola. Tapi mereka juga tidak selalu memberikan crossing ke tengah. Mereka juga coba cari pemain dari second line yang maju. Nah, itu ada di diri Barella ataupun di Brozovic. Jadi menarik banget nih menyaksikan pertandingan dari Inter Milan. Saya terus terang terhibur. Dan memang ini bukanlah kemenangan yang simpel yang bisa diraih oleh Inter Milan, tapi mereka juga bisa meraih kemenangan ini karena mereka tajam dari segi serangan dan mereka mulai solid dari lini tengah. Lini belakang memang masih bisa ditembus. Terbukti Handanovic melakukan beberapa saves juga di game ini. Tapi di lini depan setiap kali bola ini diberikan secara tepat, saya tidak mengatakan akurat, tepat. Artinya berikanlah ke ruang yang terbuka, apakah itu ke Lukaku ataupun ke Martinez, maka 99% bisa terjadi gol. Ya tergantung juga finishing yang nanti mereka lakukan. Dan kita lihat kolaborasi, kerjasama antara Lukaku, Barella dan juga Martinez menghasilkan begitu banyak gol bagi Internazionale Milan.
Dan hebatnya nih bagi Inter bahwa mereka juga memiliki pemain-pemain yang bisa menjalankan tugas yang berbeda di atas lapangan. Ada saatnya Barella harus ikut menyerang, ada saatnya Barella juga ikut bertahan di lini tengah. Vidal, saya kira ini yang masih belum konsisten penampilannya di lini tengah Internazionale Milan. Nah mungkin ini yang menjadi persoalan bagi Conte sehingga ia sering merotasi Vidal dengan Perisic. Perisic juga adalah pemain yang lebih attacking. Tapi pada saat memang Internazionale Milan menghadapi tim yang memang mengandalkan pressure, maka Vidal yang menjadi pilihan utama dari Antonio Conte. Jadi jelas terlihat bahwa kekuatan Internazionale Milan berada dari finishing kedua striker mereka. Ini yang sebetulnya tidak dimiliki AC Milan, tidak juga dimiliki oleh Juventus. Ya, kekuatan ini. Sehingga setiap kali Inter menyerang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa kemungkinan mencetak golnya besar. Ini yang akan membuat para pemain tim lawan ini sedikit khawatir saat mereka harus bermain terbuka lawan Internazionale Milan. Karena sekali serangan yang mematikan, yang akurat, itu bisa menciptakan peluang yang berbahaya bagi salah satu pemain ini. Dan selain itu kita lihat bagaimana De Vrij, ya, kemudian Bastoni. Saya melihat nih dua pemain ini cukup bagus bermain di lini pertahanan dari Internazionale Milan. Belum lagi Skriniar. Tiga pemain ini yang sekarang menjadi andalan, kecuali Bastoni yang ya kapan-kapan juga dirotasi dengan Kolarov. Tapi Antonio Conte sudah benar-benar menemukan formula yang pas, ya, di mana para pemain Inter diminta dari menit-menit awal sudah harus bergerak aktif untuk mencari gol pertama. Walaupun mereka juga pernah meraih kemenangan dalam posisi tertinggal, saya kira lawan Torino. Nah, tapi karena memang daya gedor tim ini luar biasa, mulai dari tengah hingga ke depan, itu yang memungkinkan mereka untuk mencetak banyak gol. Sehingga kalau kita perhatikan nih teman-teman, mereka merupakan tim yang produktif di Serie A. Bayangkan mereka sudah mencetak 40 gol dari 15 pertandingan. Ini kan luar biasa. Kita tahu Lukaku adalah top scorer, tapi ada Martinez juga. Dan dua pemain ini juga terlibat dalam memberikan assist. Jadi kalau kita perhatikan dari gol-gol yang terjadi lawan Crotone, ini semua adalah tim gol. Bahkan kan ada salah satu wingback mereka yang bisa mencetak gol, betul kan, Hakimi. Umpannya juga dari siapa? Dari Darmian yang masuk di babak kedua untuk menggantikan Ashley Young. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kekompakan para pemain Internazionale Milan ini terjaga dari pemain yang biasa bermain dari awal dan pemain yang masuk dari bangku cadangan. Nah, saya tidak ingin terlalu dalam membahas pertandingan Inter lawan Crotone karena memang ini adalah pertandingan yang di babak kedua berjalan berat sebelah. Para pemain Crotone di awal-awal memberikan pressure, mereka banyak menciptakan peluang juga dari pemainnya junior itu. Yang saya lihat seharusnya ia bisalah mencetak gol lebih awal di game ini. Ya, tapi setelah masuk ke babak kedua kita lihat mereka kalah dari segi daya jelajah, dari segi memberikan tekanan sehingga para pemain Inter ini leluasa untuk develop attacking mereka. Dan berkali-kali kita selalu melihat Ashley Young, Hakimi atau juga Darmian yang menjadi titik awal serangan dari Internazionale Milan. Tapi ternyata enggak juga. Saya melihat rekaman mereka lawan Sassuolo. Saya melihat juga lawan AC Milan. Walaupun mereka kalah lawan AC Milan, lawan Sassuolo mereka menang. Ternyata dua wingback ini memang melakukan serangan, tapi mereka tidak selalu ya memberikan bola itu ke ujung tombak. Mereka juga menunggu ada pemain lain yang maju atau tidak nih dari tengah. Jadi ini memungkinkan variasi serangan yang coba dibangun oleh Internazionale Milan. Dan saya kira secara taktikal sebetulnya Antonio Conte ini sudah berhasil untuk merubah Internazionale Milan menjadi tim yang produktif. Karena produktif itu penting di Serie A. Yes, defense is also important. Tapi saya kira sekarang tim-tim di Serie A ini kan sudah mulai berubah. Mereka lebih terfokus kepada penyerangan. AC Milan, Juventus juga seperti itu sekarang bersama Andrea Pirlo. Tapi ketika penyerangan ini tidak efektif, dan mereka menghadapi serangan dari tim lawan, apalagi serangan balik, dan mereka kemasukan gol, tentu itu menyulitkan tim untuk meraih hasil positif, apakah itu 1 poin ataupun 3 poin. Nah, kekuatan Internazionale Milan selain di kekompakan antara para pemain, juga saya melihat dari agresivitas para pemain yang sama-sama bisa bermain keras ataupun memang bisa bermain attacking. Barella pun sama, Brozovic pun sama, Gagliardini pun sama, Ashley Young pun saya kira masih bisa bermain agresif, Darmian pun sama, Kolarov pun sama, Lukaku apalagi Martinez. Ya, fisik mereka kuat. Jadi ini yang membuat Internazionale Milan menjadi tim yang tangguh dan saya kira mereka menjadi salah satu calon juara Serie A musim ini. Saya kira ini sudah benar-benar serius Internazionale Milan untuk bisa meraih gelar di Serie A musim ini dan ini juga bisa menjadi kesuksesan yang dicari oleh Antonio Conte dan sekaligus menjawab kritikan yang diberikan kepadanya bahwa ia terlalu mendewakan
ya formasi 3-5-2 dan ia terlalu mendewakan permainan yang menuntut kerja keras. Tapi sejauh ini sudah berhasil bagi Internazionale Milan dan saya kira pesaing utama dari AC Milan dan Juventus adalah Internazionale Milan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton. No hate, only football. Salam sepak bola.